Yuk, roll 3, 2, 1, action. Dah. Dah. Saya pakai baju pasien ini karena saya lagi gladi resik. Mungkin saya akan jadi pasien ISPA selanjutnya. Saya akan jadi bagian dari sekitar 600.000 orang kena ISPA. Saya juga pakai baklava ini. Saya juga lagi cosplay jadi pengendara motor yang setiap harinya kena asap. Bahkan studio saya gladi resik menjadi kota Jakarta. Yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, udah setahun ya, penuh asap. Asap kalau asap vape sih masih nggak apa-apa ya buat pemerintah ya. Ini asap kendaraan bermotor dan PLTU katanya. Saya baru tahu ternyata di Jakarta itu dikepung sekitar 50 sekian PLTU. Ada di Jabar dan juga ada di daerah Banten. Saya nggak tahu di Bantennya sebelah mana. Tapi kalau di Cilegon kayaknya sih ada nggak PLTU di Cilegon ya? Gereja sih nggak ada sih, tapi kalau PLTU nggak tahu ya. Jadi kita ini udah setahun dikepung asap. Jadi kalau saya lihat tuh, kalau angin ke barat itu berarti asap dari PLTU Jawa Barat ke Jakarta. Kalau angin ke timur, PLTU dari Banten ke Jakarta. Jadi kalau angin barat dan timur, kita orang Jakarta udah pasti gelap gitu. Sudah setahun, sudah 600.000 orangan kena ISPA. Teman saya kemarin di UGD, anak-anak kecil, katanya isi UGD itu anak-anak kecil. Saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit. Dan solusi dari pemerintah. ASN 50% WFH. Saya ini anggap aja saya orang goblok ya pemerintah. Hei, pemerintah, saya orang goblok. Saya baca datanya ya. Itu 30% doang itu disebabkan oleh kendaraan umum. Dan saya yakin kendaraan ASN yang dipakai buat muter-muter Jakarta nggak sebanyak itu gitu. Kecuali memang ASN di Jakarta ini naik Kijang Kapsul ya, atau Isuzu Panther atau Innova yang hitam semua tuh gitu, atau naik kontainer gitu ya. Mungkin ASN di Jakarta ini naik kontainer gitu. Saya nggak pernah lihat ASN naik mobil-mobil yang boros gitu, nggak pernah. Plat merah kan paling ASN mobilnya plat merah. Saya kira plat merah nggak boros ya. Yang ada dipakai pribadi kalau nggak salah. Melihat solusi pemerintah Jakarta, asapnya dari mana, solusinya apa? Begini pemerintah, hei. Kan masalahnya PLTU. Kenapa ASN WFH begitu? Nih, pemerintah ini kalau nongkrong di warkop nih, ada yang ngerokok, bukannya yang ngerokok dimatiin, yang lain disuruh bubar gitu. Ini ada yang ngerokok, bukannya yang ngerokok dimatiin. Heh, mas, nongkrong from home aja gitu. Nggak nyambung pemerintah. Saya ini orang goblok ya. Saya cuma pelawak, nggak ngerti. Tapi menurut saya, orang jelas udah datanya. Kecuali Anda membantah ya datanya. Saya baca sih katanya Anda nggak setuju.
bukan gara-gara PLTU. Malah yang neliti itu gara-gara PLTU malah lembaga yang bukan lembaga pemerintah, itu lembaga independen yang meneliti itu. Jujur ya, saya lebih percaya lembaga independen daripada Anda. Kalau melihat solusi Anda, asapnya di mana, penyebabnya apa, ASN, WFH, itu ngapain gitu. Itu aja sama aja kayak Anda beli iPhone, nggak bisa dicas, diganti LCD, itu begitu. Itu pemerintah tuh. Masalahnya apa, solusinya apa. Dan mohon maaf ya, ini bukan kata saya, kata komenan netizen. ASN hadir di kantor aja urusan banyak yang terlambat. Saya alhamdulillah ngurus KTP cepat. Karena saya viralkan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang lain yang ngurus? Ini bukan kata saya loh pemerintah, kata teman-teman. Ada aja orangnya, banyak urusan yang negara ini lambat ASN-nya. Oknum ya, saya nggak bilang semua ya ASN. ASN ini apa ASN artinya bro? Aparatur sipil Norwegia ya, bukan Indonesia nih. Gitu, orang pada komen. ASN ada aja lambat, apalagi ini di rumah gitu. Nanti yang ada orang ngurus KTP ke rumah masing-masing ASN. Udah kayak ini, anak nakal kalau ngurus ke guru tuh kayak kalau mau naikkan kelas tuh. Gitu. Bukan saya yang ngomong ya, orang-orang pada kayak ASN kenapa solusinya itu gitu. Dan 50% loh ini bro. 2 bulan loh WFH. Ya Allah. Yang harus dipertanyakan adalah, saya baca data, ada orang yang jadi ASN itu sampai resign gara-gara merasa tidak ada kerjaan gitu. Kalau fotokopi surat itu termasuk kerjaannya mungkin ya. Sangat gampang sekali kerjaan Anda. Dan gimana mantau ASN di rumah kerja apa enggak? Sekarang jangan ngomong work from home deh. Work enggak selama ini Anda? Gitu. Jadi sedih gitu melihat masalahnya apa, solusinya apa. Dan saya melihat lagi nih, solusi pemerintah Jakarta luar biasa. Kabarnya abis ini ASN dibeliin mobil listrik. Beuh, solusi yang sangatlah mantap. Ingat pemerintah, 30% doang polusi ini dari kendaraan bermotor. Dan ASN, motornya ASN, daripada dibeliin mobil listrik, mending itu subsidi tuh orang-orang yang kena ISPA. Beliin masker daripada beli mobil listrik. Ini saran saya juga ya buat pemerintah ya. PLTU ini kan dari batu bara, ya kan? Kalau saya nonton tuh di luar negeri tuh sudah banyak pembangkit listrik solar panel. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia nggak pakai solar panel gitu. Padahal sudah jelas-jelas kalau PLTU tuh boros. Boros apa ya? Boros batu bara dan itu tidak bisa didaur ulang. Mending pakai solar panel. Kalau di luar negeri itu nggak semua bisa pakai solar panel karena mungkin kurang matahari teman-teman. Kalau di Indonesia kekurangan apa matahari? Coba pemerintah ke Madura, ke Surabaya tuh panasnya. Mau buat listrik satu Asia bisa loh. Bekasi Anda taruh solar panel, sampai kiamat masih ada tuh. Saking panasnya. Saya nggak tahu kenapa pemerintah kita nggak pakai solar panel. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kenapa kita nggak pakai solar panel. Marah pakai batu bara yang asapnya sampai kena ISPA. Memang ini pilihan berat ya bagi warga Indonesia ya. Terutama mungkin kalau teman-teman yang nonton rumahnya ber-AC bisa beli air purifier. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di kampung-kampung yang air purifiernya cendela asli gitu, tahu nggak, cendela yang
cekrek segini, dicek itu doang air purifiernya gitu. Paling pol dikasih sarang nyamuk tuh, jaring nyamuk. Nyamuk doang nggak masuk, ispa masih kena. Gimana tuh teman-teman kita yang di situ? Asapnya saya kemarin nonton ada bapak-bapak, biasa dia jam 3 pagi itu katanya panas, dia tinggal buka jendela, buka pintu, angin masuk. Sekarang udah nggak bisa karena asap katanya. Ini sekali lagi kalau orang yang berada mungkin bisa di dalam rumah, ber-AC. Nah, orang-orang yang miskin-miskin ini bro, mau listrik apa ispa gitu. Memang mereka bisa menonton Dangdut Academy, tapi batuk-batuk gitu. Mereka nggak punya pilihan bro. Mereka nggak bisa naik mobil. Mobil pun kemarin saya baca data juga, di mobil pun itu masih kena asap bro. Apalagi yang naik motor, pakai ini doang. Nih, ini debu doang yang nggak masuk, ispa masih masuk bro. Dan saya yakin ya, ini pasti semua ada konspirasi. Gini ya, PLTU ada banyak, udah berasap di mana-mana. Tapi kenapa nggak pernah ada penindakan? Kayak masih begitu-begitu aja gitu. Nggak ada solusi green energy atau lain-lain. Selalu mengandalkan PLTU. Kalau saya meneliti konspirasinya, ya pasti karena PLTU butuh batu bara. Batu bara dikuasai orang-orang tertentu. Kalau PLTU ditutup, nih cukong-cukong tadi nggak bisa dapat duit dari batu bara. Berarti memang solusinya ini gara-gara banyak tambang batu bara ilegal, atau mungkin batu bara ini sudah menjadi apa ya? Sudah dikuasai pihak-pihak tertentu. Makanya Siapa? Perusahaan batu bara. Buka Pak, buka. Batu bara. Ngomongin. Ada apa Mas ya? Oh, ampun Mas. Ampun Mas. Ampun.